Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Uni Gamerella. Makasih ya untuk teman-teman yang udah notifikasinya dinyalain dan stay tune di video aku. Nah, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nah, pada video kali ini aku bakalan share gimana sih cara mengecilkan perut pasca persalinan. Nah, banyak banget kan yang galau habis lahiran perutnya melar. Aku juga termasuk salah satunya sih. Terus mikir diet nggak ya segala macam, terus mikir diet ekstrim segala macam. Terus yang penting gimana sih perutnya paling nggak sebesar setelah melahirkan waktu itu. Nah, di sini aku bakalan share caranya tuh hanya dengan 3 bahan sederhana saja, dan itu biayanya sangat murah sekali tanpa harus diet-dietan. Stay tune ya. Sejatinya perut melar setelah melahirkan itu suatu hal normal ya, cuman kan kita tetap berusaha paling enggak jangan melar-melar banget lah ya. Nah, orang tua aku pernah bilang, jika ingin merawat tubuh itu dipastikan menjaga diri pas anak pertama. Jika itu berhasil, insya Allah sih nextnya juga bakaran tetap ya nggak terlalu bergelambir lah perutnya, meskipun itu suatu hal yang normal yang paling nggak kita berupaya ya. Nah, berat badan aku hamil beberapa jam sebelum melahirkan itu adalah 64 kilo, dan beberapa minggu setelahnya turun ke 54, dan sekarang hari ini babynya udah mau 3,5 bulan ya. Itu berat aku naik 2 kilo 56. That's okay sih, tapi nanti kalau katanya kalau untuk diet jangan diet dulu ya sebelum melewati masa 6 bulan pertama atau ASI eksklusif. Jadi ya aku ketika lapar ya makan gitu, ketika mau makan ya makan aja tanpa ada membatasi diri karena kasihan anaknya. Bahan yang pertama itu adalah kapur sirih. Ini bentuknya kayak serbuk kayak bedak gitu ya, cuman nih ada yang basah ada yang kering, sama aja sih. Tempat belinya itu aku kemarin tuh belinya di tempat jual rempah atau di tempat orang jual kembang. Harganya sangat murah banget sih, itu 5.000 dapat banyak, dan itu masih banyak banget sisanya. Jadi ya bisa digunakan untuk hal lain sih, bisa dibikin untuk bikin lontong padang yang dibikin di Magicom itu, jadi banyak manfaat. Nah, ini bentuknya gini nih, serbuk itu. Nah, yang kedua itu adalah minyak kayu putih, digosok ke badan. Nah, yang kedua adalah minyak kayu putih. Yang terakhir, nih aku pakai ini. Kelihatan nggak sih? Gurita. Ada yang bilang gurita, ada yang bilang gurito. Nah, ini yang biasa dipakein ke badan. Kayak gini nih. Ini harganya juga murah sih, itu nggak salah nyampe 20 ribuan. Cari aja di toko sebelah atau di warna orange itu juga banyak kok. Cara penggunaannya, ini ambil secukupnya aja sih. Kalau aku biasanya waktu itu dibikinin ibu untuk mandi aku pagi sama sore. Jadi aku mandinya 2 kali sehari biar segar. Ini si kapur sirihnya, habis itu kita kasih tuangkan dengan sedikit air. Yang penting dia tuh ngeblend aja sih. Ini aku ambil air dulu. Kita tuangkan sedikit air. Udah, kemudian kita coba aduk. Nah, nih diaduk gini, tapi jangan terlalu encer ya, karena kalau terlalu encer nanti dia nggak nyatu di perutnya kita. Nah, ini kan udah dituangin dengan air ya. Kemudian teman-teman tambahin si minyak kayu putih tadi. Untuk minyak kayu putih disesuaikan aja dengan tingkat sanggupnya berapa gitu. Kadang kan orang cuma berapa tetes tuh ngerasa hangat ya. Kalau aku sih cobain 2 nih. Nah, ini diaduk lagi karena dia minyak, takutnya nanti nggak nyatu. Nah, teman-teman aduk. Nah, sesimpel itu udah jadi kan. Nah, pastiin diaduk. Nah, ini bisa buat beberapa hari sih, karena dia makainya itu kayak kita make pas kita mau itu loh, luluran. Jadi anggap aja nih luluran di perut kita. Nah, nih masih ada bulir-bulirnya gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah pengaplikasian. Nah, ini kan udah kita campur. Nah, ini selanjutnya teman ambil sedikit aja. Ini pengaplikasiannya setelah mandi ya. Jadi setelah mandi teman-teman pakai ini dan dibalurkan ke bagian perutnya. Nah, kayak gini nih. Kayak kita pakai itu loh pas kita mau luluran. Nah, ini dibalurin, nanti ada bulir-bulirnya si kapur sirih ini yang tinggal. Nah, itu dipakai aja. Setelah itu semua rata, kan biasa kan kalau kita selama hamil tuh pasti perutnya agak ada yang menghitam atau linea nigranya ya. Aku lupa namanya apa. Nah, itu nanti akan kebantu oleh si kapur sirih ini, dan kebantu juga sama si minyak kayu putih yang telah kita campur ini. Nah, setelah pemakaiannya rata, berarti badannya ditutup sama kain
gurita atau gurito ini sih. Nih aplikasinya ini ada 2 sisi panjang kayak gini. Nah ada sisi satu lagi, nah ini satu lagi nih. Nah cara makainya ini sisi yang sama ya. Ini teman-teman lipat dulu tuh ke badannya. Ini aku nggak kekencangin ya, ntar takut ngebentuk badan. Nah kayak gini nih, ambil sisinya sama tengah, nah diginiin, nah kayak gini, kemudian diikat. Nah kalau aku sih terserah mau dari bawah atau dari atas. Nah ini diikat ke sini. Nah ini sisinya disatuin sama ini kayak gini. Nah kemudian diambil, jadi ini nyangkut. Nah begitu sampai, nah ini kayak gini lagi kan, ada sisanya. Nah disatuin sampai ke bawah. Itu si kainnya disatuin sampai ke bawah ya, dan pastikan rata, karena kalau seandainya ada yang ngelendung itu nanti teman-teman ngerasa gatal. Nah kalau seandainya gatal nanti kan malah kegaruk, ujung-ujungnya malah menimbulkan masalah yang baru. Terus kapan cara bukanya? Nah bukanya kembali adalah ketika teman-teman akan mandi sore. Jadi si kain gurita atau guritonya itu 2 kali gantinya sehari. Aku kadang sampai 3 kali sih. Kalau seandainya berkeringat ya udah aku ganti lagi. Terus dia suka ketarik-tarik gitu loh. Nah ketika ketarik ya udah benerin lagi. Nah kayak gitu terus. Nah pas mandi kan masih ada tuh sisa-sisa si kapur sirihnya. Nah itu yang teman-teman jadikan untuk lulurannya, untuk bersihkan area-area perutnya kita. Nah itu nanti akan membantu membersihkan noda-noda hitam di perut kita selama kita hamil. Nah ini aku lakukan dari H+2 setelah lahiran. Sebaiknya sih secepat mungkin setelah kita lahiran atau setelah kita mandi pertama setelah melahirkan. Sampai aku waktu itu, orang tua sih menyarankannya sampai 100 hari ya, cuman aku tuh sanggupnya cuma sampai masa nifas selesai. Jadi memang benar-benar membantu banget, dan gak ada lagi tuh yang perut melar banget. Karena itu oh iya, tadi si gurita itu selain membantu untuk mengecilkan perut, itu juga membantu aku pas kita berdiri. Jadi badan tuh ngerasa lebih kuat gitu loh. Jadi nggak, biasa kan habis lahiran pasti tenaga kita berkurang banget. Terus ini ngebantu untuk berdiri dan nggak puyeng. Pernah aku coba waktu itu H+ berapa, pokoknya masih di H+7, itu aku lupa pakai karena merasa keliengan. Jadi aku pakai lagi dong si guritanya. Alhamdulillah tuh kebantu banget. Dan ya udah, oke teman-teman, selain aku menggunakan 3 bahan tadi, yang pastinya pola makannya juga diatur ya. Aku memang sama sekali nggak ada junk food. Minum air putih aku malah sampai 3 liter per hari. Sering makan bukan sering sih, setiap hari makan buah sama sayur, serta makan makanan yang bisa membantu mempercepat pemulihan dari luka jahitan setelah melahirkan. Aku waktu itu lahirannya secara normal, alhamdulillah per vagina. Oke, itu video dari aku tentang bagaimana mengecilkan perut setelah pasca persalinan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ini maafkan bibir aku tiba-tiba merah karena tadi dicakar baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.